Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji sareng syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam bahagia dilimpahkan ke junjungan orang yaitu ke baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, sampailah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya akan menerangkan tentang bab sholat. Sholat menurut bahasa berarti doa. Menurut istilah ahli fikih berarti perbuatan, gerakan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat yang tertentu. Dasar wajib sholat. Asal diwajibkannya sholat berdasarkan firman Allah, wa aqimu sholat. Artinya, dan dirikanlah sholat. Ayat tersebut memerintahkan untuk memelihara sholat. Hadis yang menyebut tentang keharusan sholat banyak sekali. Dimulai dengan menyebutkan waktunya, sebab mengetahui waktu itu penting sekali. Dengan masuknya waktu sholat diwajibkan, Allah berfirman, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Surat An-Nisa ayat 103. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril alaihissalam mengimamiku di rumah 2 kali. Ia sholat duhur bersamaku ketika matahari condong ke barat sedikit, dan sholat asar ketika bayangan sudah sama dengan bedanya, panjangnya, dan sholat maghrib ketika orang yang berpuasa berbuka, dan sholat isya ketika mega awan merah telah hilang, dan sholat subuh ketika orang-orang yang berpuasa sudah tidak boleh makan dan minum. Riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Sholat wajib, rakaatnya dan waktunya. Sholat wajib ialah sholat yang harus dikerjakan oleh muslim. Ada 5, yaitu 1. Sholat duhur 4 rakaat dan waktunya sejak matahari condong ke arah barat sampai bayangan sama panjangnya dengan bedanya. Sholat asar 4 rakaat dan waktunya sejak bayangan lebih panjang dari bedanya sampai bayangan 2 kali lebih panjang dari bedanya, sekitar hampir terbenamnya matahari. 3. Sholat maghrib 3 rakaat dan waktunya sejak terbenam matahari sampai mega kuning hilang. 4. Sholat isya 4 rakaat dan waktunya sejak hilangnya mega kuning sampai fajar sidik hampir terbit. Syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat ada 3, yaitu Islam,
balik, berakal. Kalau tiga syarat tersebut terkumpul pada seseorang dan untuk wanita dalam keadaan suci, tidak sedang haid atau nifas, maka wajib sholat. Orang kafir tidak kewajiban sholat dan tidak harus mengadok sholat dikala ia masuk Islam. Tetapi orang yang murtad kalau kembali lagi menjadi muslim wajib mengkodok sholat yang ditinggalkannya. Sedangkan anak kecil, orang gila, orang sakit, hilang akalnya sebab sakit, tidak berkewajiban sholat. Berdasarkan sabda Nabi, pena diangkat, kewajiban dibebaskan dari tiga kelompok. Dari orang yang tidur sehingga bangun, dari anak sampai bermimpi balik, dari orang yang gila sampai berakal. Diterbitkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Salat sunat berjamaah. Salat sunat yang melakukannya harus dengan jamaah. Ada 5. Salat sunat hari raya fitri. Salat sunat hari raya kurban. Salat sunat gerhana matahari. Salat sunat gerhana bulan. Salat sunat minta hujan istisqa. Salat sunat rawatib. Salat sunat rawatib ialah salat sunat yang berdampingan waktunya dengan salat wajib. Salat ini ada 17 rakaat. Ada yang berpendapat 10 rakaat. 17 rakaat tersebut ialah 1. 2 rakaat fajar sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah duhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sesudah maghrib, 3 rakaat sesudah isya, 1 rakaat dari yang 3 itu sholat witir. Ada yang berpendapat hanya 10 rakaat ialah 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Pendapat ini berdasarkan riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Saya Ibnu Umar sholat bersama Nabi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Adapun hadis-hadis yang menunjukkan Nabi sholat sunat sebelum zuhur 4 rakaat dan 4 rakaat sebelum asar, ialah dari Ali. Ia berkata, adalah Nabi sholat sunat sebelum asar 4 rakaat yang Aisyah riwayatkan bahwa ada Nabi tidak pernah meninggalkan sholat sunat 4 rakaat sebelum zuhur. Riwayat Bukhari. Salat sunat muakkad. Sunat muakkad ialah salat sunat yang sangat dianjurkan dan Nabi selalu mengerjakannya. Salat sunat muakkad ada 3, yaitu 1. Salat lail, tahajud, salat tarawih, salat duha. Tentang salat tahajud Allah berfirman,
Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Surat Al-Isra ayat 79. Nabi pernah memberi nasihat pada Abdul bin Amr bin As. Hai Abdullah, engkau jangan seperti si Fulan, berdiri sholat tahajud sekali pada suatu malam, kemudian meninggalkannya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi ditanya tentang sholat yang lebih utama sudah sholat wajib, Nabi bersabda, faqala sholatu jawfil laili. Sholat yang lebih utama sudah sholat wajib ialah sholat di larut malam tahajud. Dalam surat Tarawih di bulan Ramadan, Nabi bersabda, "Man qala Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Siapa yang berdiri sholat tarawih malam Ramadan dengan iman dan ikhlas, maka ia diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Bukhari dan Muslim. Tentang sholat duha, Allah berfirman, Yusabbih na bil asi wal lisrok. Gunung-gunung bertasbih di waktu petang dan pagi. Surat Sad ayat 18. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa kekasihku Nabi memerintahku 3 perkara: puasa 3 hari tiap-tiap bulan, 2 rakaat salat duha, dan witir sebelum tidur. Hadis muttafaq alaih. Nabi bersabda, apabila engkau sholat duha 12 rakaat, Allah berkenan mendirikan rumah di surga untukmu. Nah, geus teu ngapakeun aja sakedeung. Apa kecamnya beres. Syarat sah sholat. Sebelum melakukan sholat, orang harus memenuhi syarat-syarat agar sah sholatnya. Syarat-syarat itu ada 5, yaitu 1. Suci badannya dari najis dan hadas. 2. Menutup aurat dengan kain yang suci. 3. Berada di tempat yang suci. 4. Telah masuk waktunya. 5. Menghadap kiblat. Mau aku sama niat. Kemarin apa? Kemarin tamat ya. Hah? Hadis dalam Quran. Hadis naon dia? Hadis naon apa kan? Hadis tentang keindahan. Coba baca. Hadis tentang keindahan. Ibu aku hadis tentang keindahan. Cintarik atuh. Hadis tentang keindahan. Innallah hajami hibul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Syarat yang pertama, suci badannya dari hadas dan najis. Allah berfirman, Idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum. Apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu. Nabi bersabda, la yaqbalullahu sholatan bighairi tahur. Allah tidak menerima sholat tanpa suci. Riwayat jamaah kecuali Al-Bukhari. Orang yang sholat aurat mesti tertutup. Nabi bersabda,
La yaqbalullahu sholata hadiin ila bi khibar. Allah tidak menerima sholat perempuan yang sudah balik kecuali dengan kerudung. Riwayat Abu Daud, Al-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Tempat yang suci menjadi syarat, sebagaimana harus berkain pakaian yang suci. Masuk pada waktunya, sebab sholat sudah ditentukan waktunya. Allah berfirman, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat diwajibkan kepada orang-orang mukmin yang telah ditentukannya waktunya. Surat An-Nisa ayat 103. Sedangkan sholat harus menghadap kiblat ke Ka'bah. Allah berfirman, Fawalli wajhaka satrol masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satroh. Palingkanlah mukamu ke arah masjid haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Nabi bersabda, wastaqbilil kiblata fakabbir, dan menghadaplah kiblat serta bertakbirlah. Satu sukuna eta. Meninggalkan kiblat. Orang yang sholat boleh meninggalkan kiblat, tidak menghadap kiblat pada dua keadaan, yaitu satu, dikala situasi sangat kritis, sangat takut seperti situasi perang. Dua, sholat sunat di dalam kendaraan yang sedang berjalan. Karena situasi perang yang sangat penting, tidak mungkin lagi bisa meninggalkannya dan tidak pula bisa menunda waktunya. Maka boleh sholat tidak menghadap kiblat. Allah berfirman, Fa'in khiftum farijalan aw rukbana. Apabila kamu dalam keadaan takut bahaya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Surat Al-Baqarah ayat 239. Sedangkan sholat sunat yang dalam bepergian ada kalanya berkendaraan atau tidak, maka boleh orang sholat sesuai dengan arah kendaraan itu. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa adalah Rasulullah SAW sholat di atas kendaraannya kemana saja arah kendaraannya itu. Riwayat Bukhari. Boleh meninggalkannya kiblat dalam sholat sunat dikala bepergian itu kalau sudah tidak mungkin lagi untuk menghadap kiblat. Orang yang naik kapal laut tidak boleh meninggalkan arah kiblat sebab besar kemungkinan bisa menghadap kiblat. Rukun sholat. Rukun ialah hal yang harus dikerjakan, kalau tertinggal maka batal perbuatan itu. Rukun sholat ialah satu, niat. Niat sholat bermaksud mengerjakan sholat, dan macam sholat harus disebutnya seperti sholat zuhur, asar, dan lain-lain. Juga harus berniat mengerjakan sholat wajib, ditentukan sholat wajib atau sunat. Niat dalam seluruh ibadah diungkapkan dalam hati, maka tidak cukup kalau hanya disebut di lisan saja. Melisankan niat juga penting, maka tidak boleh berbeda niat dalam hati lisan. Tidak boleh hatinya berniat sholat asar
dan lisannya berniat sholat zuhur. Niat harus tetap selama melakukan pekerjaan itu. Kalau dalam tengah-tengah sholat berniat untuk keluar membatalkan, maka batalah sholatnya. Nabi bersabda, innamal u'malu binniyat. Semua perbuatan itu dengan niat. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dua, berdiri. Berdiri sesuai dengan kesanggupannya. Orang sehat berdiri dengan kaki. Orang yang tidak sehat boleh dengan duduk. Nabi bersabda, sholli qa'ima fa illam tastati fa qa'ida fa illam tastati fa ala jambi. Salatlah dengan berdiri, kalau tidak sanggup maka dengan duduk, kalau tidak sanggup maka dengan berbaring. Riwayat Bukhari. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Surat Al-Baqarah ayat 286. Berdiri dalam sholat harus tegak. Maka kalau berdiri dengan condong mendekati ruku tidak boleh, kecuali memang tidak sanggup berdiri dengan tegak. 3. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram termasuk dalam rukun sholat berdasarkan Nabi bersabda, kunci sholat itu wudhu dan mulainya takbir serta selesainya penutupnya salam. Riwayat Abu Dawud. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan Rasulullah SAW ketika mulai sholat beliau menghadap kiblat, kemudian mengangkat kedua tangan dan mengucapkan Allahu Akbar. Riwayat Ibnu Majah. 4. Membaca Fatihah. Membaca Fatihah merupakan rukun dalam sholat. Nabi bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah.